Hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima, itulah hebatnya demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Akhirnya teman-teman, di Pilkada serentak tahun 2024 ini, Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Kalau kita lihat, Jawa Tengah sekarang sudah menjadi biru, kandang Jokowi dan kandang Prabowo. Sepertinya misi Pak Jokowi untuk melumat dan mengubur banteng dalam-dalam ini berhasil teman-teman ya. Dan 2 kali berturut-turut di Pilpres 2024 dan juga Pilkada serentak 2024. Tentu hasil kekalahan banteng ini membuat ketua umumnya marah dan sepertinya sedikit ngamuk teman-teman ya. Dan selaras dan sejalan seperti kata Hasto, Deddy Sitorus yang teriak kecurangan, yang teriak partai coklat, yang ya mungkin itu dibuat alasan sebelum pencoblosan agar nanti ketika mereka kalah ya dia bisa mengkambing hitamkan partai coklat dan segala macam teman-teman ya, agar kekalahannya itu tidak pedih-pedih banget. Tapi ya ternyata Pak Jokowi menjawab itu semua dan juga salah satu politisi senior juga menjawab itu semua dan mengatakan hal yang sangat menarik teman-teman. Nanti kita akan lihat videonya, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan itu laporannya kayaknya dari Hasto ya, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. modal betul. Ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Betul. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lah lu. Modal. Kan gitu kan. Tanggapannya Bapak dengan pilkada serentak sampai saat ini? Hari ini kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur, wakil gubernur, memilih bupati, wakil bupati, memilih wali kota, wakil wali kota. Dan secara umum saya melihat semuanya dalam keadaan yang tenang dan baik. Mungkin ada himbauan apa Pak pas nanti penghitungan dan lain-lain kan ya, eskalasinya meningkat pasti. Perhitungan siapapun yang menang jangan jumawa, yang kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kalah harusnya bisa menerima ya, karena kedaulatan ada di tangan rakyat teman-teman. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak. Terima kasih. Oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Waduh. Ya kan? Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu, ya, serentak? Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada? Itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Baik, Bung Ara. Demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama?
berbeda sekali karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Wow. Lebih tinggi lagi Pak. 85%. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar arah. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya, Ya. kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa Ya, polisi kalau- beda. Oke, biar arah. Ya, Ngomong silakan, aja. silakan. Kamu Udah, aja. silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Jangan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator, silakan, silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur bukan kamu yang ngatur. Makanya saya bilang lewat moderator Nah, silakan. udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- Oke, udah, berat, silakan, arah. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah lah. biar Bung Deddy Memang arah itu dulu, selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak kalah jadi itu. kaki tangan oligarki kalau gitu. Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak Dan perempuan. jangan Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, Pak. gue heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati masih tadi. mancing. gak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan, ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI, bagus TNI kita. Menurut saya independen, betul-betul dia profesional. Oke. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Oke. Kalau misalnya nggak di Jakarta kan semua tadi sepakat independensinya tinggi, ya. Kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya? Udah apa? Udah teriak. Kompas paling duluan lah. Oke, baik. Kompas kan kalau ada apa-apa, Oke, sebentar. Kompas ke Edi dulu ya. Sebelum ke situ Kompas, saya harus ngomong Kompas, dulu. Kompas juga paling Masih jawab dulu. paling duluan tinggi kan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Edi dulu ya. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Waduh, Namun, tidak terkalahkan. dalam situasi Wow. ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus
Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Siap, Kita Ibu, siap. tidak pernah menyerah. Siap. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi. Bansos kan dihentikan, Ibu. Itu kan disepakati sama Mendagri, bansos dihentikan. Aduh, ya nggak sih, kan yang protes dari situ harus di DPR kemarin, dan pemerintah sepakat bansos dihentikan selama pilkada dan akan dibagikan setelah pilkada, ya kan. Jadi bansos apa mungkin apa ya? Money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Baik-baik, jangan melukai. Kalau melukai berat. Jangan Pak melukai. Jokowi tanpa petak. Nah, ini PDIP harusnya dengarkan Bambang Pacul. Jadi Bambang Pacul ini sangat objektif, teman-teman. Langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Betul. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73. Di Jawa Tengah 92. Approval rating. Wow, Kita mau ngomong 92. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Betul. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Dan merakyat. Tentunya. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi. Rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh. Ilmu kehidupan. Nah, itu ilmu bermanfaat yang sangat objektif dari Bambang Pacul ya. Bambang Pacul ini memang politikus yang tahu karakter orang, tahu karakter seorang pemenang, teman-teman. Sudah diberikan alarm sama Bambang Pacul, tapi ya mereka terus-terusan menyerang Pak Jokowi sampai di titik sebelum pencoblosan yang dilakukan oleh Hasto. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri kalau nggak percaya. Nah itulah adinda sekalian, kalau Diko bicara, keluarkanlah kata-kata yang baik. Kesombongan selalu mendahului dari kejatuhan seseorang. PDIP dan Megawati serta Hasto dan elit-elitnya tidak belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin. Karena kesombongan seorang Megawati yang memiliki masalah narsistik, personality disorder, Narsistik ya kan. yang mencemooh, memfitnah, menghina Presiden Jokowi, akhirnya di Pilpres kemarin 2024 kalah telak, hanya mendapatkan suara 17%. Tetapi rupanya PDIP nggak belajar. Terutama Hasto yang, mohon maaf,
agak blow on. Saya tidak tahu kenapa Hasto terus menarasikan, menyatakan sikap yang begitu sombongnya, arogannya, padahal kemarin keok di Pilpres 2024 dengan segala drama Koreanya, nangis, ya merasa dijolimi, padahal yang jolimi mereka gitu terhadap Bapak Jokowi. Merasa jadi korban. Kami ini masyarakat Indonesia ini muak dengan PDIP, Banteng, dan Megawati serta terutama Hasto. Hasto lupa bahwa PDIP ini banyak masalah terhadap kasus-kasus hukum. Ya hari ini kita dengar ponakan-ponakan Megawati tersandung judi online. Hasto sendiri bermasalah dengan menyembunyikan Masikun. Waduh, Harun Masiku ya kan. Kita juga lihat bahwa Puan Maharani juga akan punya masalah dengan suaminya Hapsoro. Dan banyak lagi kasus-kasus akan terus bertumbangan. Apa yang terjadi? Nah inilah bukti bahwa masyarakat akhirnya tahu. Jadi pilkada ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengambil sikap no Banteng, no PDIP, Wah, no keras. Megawati. Kita lihat figur di kota kita. Kita pilih mereka ya yang terutama bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden. Oke teman-teman, itulah beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan tadi kita sudah dengarkan kata politisi senior, harusnya Jokowi itu jangan disakiti, jangan bisa digunakan untuk pemenangan. Tapi ternyata ya PDIP membuang Jokowi, dan Jokowi membalas 2 kali lipat dengan menghancurkan Banteng di kandangnya selama 2 kali teman-teman. Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Dan tadi Pak Jokowi sudah berpesan ya, yang menang jangan jumawa, yang kalah ya harus menerima, harus sabar gitu ya kan. Tapi Deddy Sitorus tadi saat berdebat dengan Marwarar Sirait agak tersinggung ketika Marwarar itu menyinggung-nyinggung soal kekalahan ya kan. Ya agak naik lah emosinya teman-teman. Mungkin karena dia sudah berjuang habis-habisan tapi tetap kalah. Jadi sakitnya tuh lebih-lebih gitu teman-teman ya. Dan bagaimana tadi Ibu Megawati ya menyuruhkan banyak hal lah kepada kader-kadernya kali ya terkait dengan Pilkada serentak 2024. Tapi ya apapun itu, MVP kali ini adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sebagian besar calon dari Pak Prabowo Jokowi itu memenangkan gubernur di jantung suara pemilu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.